Sasen itu ada 3 prinsip. Ya, prinsipnya itu ada aseptik, ada atraumatik, lalu ada asionotik. Kalau aseptik itu artinya Anda bebas kuman, berarti Anda bekerja secara steril. Oke. Kalau dia atraumatik, berarti pasien nggak boleh trauma akibat Anda melakukan saksen tersebut. Oke. Kalau ini Anda melakukan saksen, ini bisa mencederai. Makanya nanti kalau kamu di rumah sakit ngelihat perawatnya itu nanti selangnya berdarah, itu berarti perawatnya nggak benar. Kalau saya misalnya secara orang hukum, ini saya bisa tuntut, ini namanya sudah masuk malpraktek. Karena prinsip itu nggak boleh. Tadi saya bilang atraumatik, artinya nggak boleh pasien trauma. Yang ketiga ada asyanotik, artinya pasien nggak boleh cyanosis. Berarti kalau misalnya contoh gini, perawatnya nyaksinya lama, dia nggak tahu aturan berapa lama. Jadi saking banyak yang sekutum dia asik kayak gitu. Sampai pasien udah biru. Artinya apa? Oh, jangan kau kira bahwa oksigen itu nggak kesedot juga. Paham ya? Bukan sekutumnya aja yang kesedot, tapi oksigen yang ada di paru juga kesedot. Makanya dia bilang nanti akan terjadi asyanotik. Artinya pasien nggak boleh terjadi cyanotik. Nah berarti kalau kau salah melakukan, pasien akan terjadi cyanotik. Prinsipnya pasien nggak boleh cyanotik, maka disebut asyanotik. Prinsipnya pasien nggak boleh trauma, maka disebut atraumatik. Ya, prinsipnya pasien nggak boleh dengan adanya kamu pasien infeksi, nah, maka disebut dengan aseptik, bebas kuman. Paham ya? Nah, cuman kalau yang bebas kuman ini kamu harus tahu yang mana bebas kuman gitu ya. Untuk saksen itu tadi saya bilang bahwa kalau yang untuk ETT itu mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus yang namanya steril. Tapi kalau untuk mulut, hidung, yang setengah hidung dan mulut itu bersih saja. Jadi kalau ada pilihan, misalnya contoh nanti yang pasien stroke yang terpasang ETT, contoh aja, ya kan dia batuknya refleksnya menurun ya karena dia kena stroke, ya. Maka kamu saksennya jangan dari mulut dulu atau hidung dulu, ya. Artinya kamu dari tempat steril dulu. Di mana tempat steril tadi yang tadi saya bilang ada ETT, endotracheal tube. Ya, artinya itu kau saksen dulu. Kamu lihat gambar ETT biar kamu tahu. Tadi saya lupa tadi mintanya. ETT, endotracheal tube. Nah, itu ya ini mana ada gambarnya? Nih. Sabar dia. Ini ETT-nya nih. Nah, artinya Anda masukkan Karina ya. Nah, artinya gitu kamu masukkan begini nih, lihat ya. Nih, saya contohkan aja biar kamu urutannya tadi kamu kayak tadi. Gitu kamu masukkan begini, waktu memasukkan jangan kau tekan dulu ininya, vakumnya. Kau buka dulu. Ya, ini saya terangkan aja dulu. Ini kau masukkan begini, set masuk sampai ke dalam kan. Nah, anggap lain udah ke dalam kan. Ini akan mentok nih. Nih, gini. Oh. Karena nanti dia akan gini. Dia bentok karena dia akan bercabang ke bronkus kanan, bronkus kiri gitu kan. Yang ini maka Karina, mentok di Karina. Nah, nanti kalau kamu langsung vakum ini bagian daripada sel silia yang ada di Karina ini terangkat. Oh iya. Ngerti nggak? Ini kan contoh nih. Iya. Kamu vakum begini, ini kan lagi tervakum kan? Ini kan nempel kan? Nempel terus kamu sedot nih. Ini serbuk, ini istilahnya sel silianya itu langsung kerangka semua. Itu kan membran tipis banget. Nah gitu kamu dorong gini, tak langsung kamu saksen gini, langsung ini kesedot nih. Set ini di sini berdarah semua. Oke. Inilah kesalahan perawat, banyak banget nih, bukan 1 2. Oke. Maka gitu kamu mentok, gitu ya. Tarik 1 sampai 2 cm aja gini. Bayangin 1 cm, oh gini ya. Oke, berarti tidak ketemu dengan dasarnya lagi, dengan Karina. Maka kamu boleh pencet vakumnya, baru sambil kau tarik keluar. Nah tadi itu berarti tidak atraumatik. Paham ya? Yang tadi saya bilang tadi banyak perawat itu melakukan tadi dengan gambar seperti ini.
masuk dia langsung mentok, langsung ditodong. Itu nih ngangkat ini darah semua nanti. Percaya nggak percaya nanti kamu lihat di ICU atau dimanapun itu. Paham ya? Jadi kalau nanti gini ada keluargamu yang tersaksen berdarah, itu kesalahan perawat. Ya, makanya supaya jangan traumat tadi, kau masukkan pelan-pelan sampai mentok. Itu yang di dalamnya kan? Itu mentok, kau tarik 1 cm atau 2 cm, tarik dikit, baru ini dipatung. Sambil keluar ya. Cara nariknya gini, putar, diputar begini, supaya ini nanti, supaya ini bergerak gini. Nah, gitu di dalam dia akan begini. Nah, gitu, ngerti nggak? Sambil narik ke atas. Ini waktunya 10-15 detik. Usahakan 12 detik cukup. Jadi mulai kamu vakum sampai keluar, itu hitungan ke-15 sudah maksimal. Jadi contoh kalau Anda hitung detik ya, 1, 2, 3 itu kan detik ya, 5, 6, 7, nah itu. Hitungan ke-12 itu kalau bisa sudah keluar. Kenapa? Kalau misalnya terus kamu di situ yang tadi saya bilang, karena banyak banget selamnya, terus ini nyedot terus, gitu. Anda semangat di situ terus gitu. Seneng sih. Yang terjadi apa? Pasiennya cyanotis. Karena oksigennya juga kesedot. Nah, oleh sebab itu ketika walaupun banyak, kamu pokoknya prinsip 15 detik itu maksimal itu harus keluar. Kateter saksennya dari ETT-nya tadi, ya supaya jangan terjadi cyanotis. Nanti kamu kasih oksigen lagi pasiennya. Bukan asal kanul, namanya tipis. Tulis saja T P I E C E. Akan disambungkan ke selang oksigen itu nanti. Paham ya? Tipis ini nanti bentuknya selang juga, tapi bedanya ini bisa masuk ke ETT. Dihubungkan nanti ya. Kalau nasal kan kamu nggak bisa. Paham kan? Kalau sudah terpasang ETT yang tadi, ETT tadi. Nah makanya ini ada selang ini. Ini ada selang. Nanti dia akan dihubungkan ke oksigen. Nah kamu setel lah, misalnya kasihkanlah karena di suction, kasih misalnya 8 liter atau 6 liter. Berapa lama? Ya 5 detik boleh. Nah setelah 5 detik kau kasih pasien bernapas, ya boleh kau suction lagi. Jangan tadi saya bilang tadi sakit semangatnya kamu di situ terus nggak boleh. Paham ya? Itu namanya acyanotic. Kalau aseptik itu berarti Anda steril. Nah, oke. Untuk suction steril kita bisa menggunakan dua model, ya. Model pertama kita bisa menggunakan handscoon steril. Model kedua kita bisa menggunakan pinset steril. Paham ya? Artinya nanti yang menyedot itu yang masuk ke ETT tadi itu pakai pinsetnya. Berarti ada yang on, ada yang steril. Ngerti nggak? Yang on yang ujung ini. Yang steril itu yang bagian sini. Nah, jadi kalau kamu pakai pinsetnya untuk yang megang ini. Yang steril, nggak boleh kesentuh kamu tangan. Tapi kalau kamu pakai handscoon, berarti satu handscoon yang on, satu handscoon yang steril. Karena nggak mungkin kamu steril semua. Karena ini nanti kesentuh sama ini. Ini kan nggak steril ini. Ini kan nggak steril. Paham ya? Ini bersih. Oke. Tapi ketika kamu sambungkan, nah ini dengan yang steril, ini anggap kita udah on. Yang ini khusus yang di sini. Tapi yang kita pertahankan yang ini. Oke ya. Nah, artinya maka perlu persiapannya Anda benar-benar persiapan dari awal. Oke, saya ulangi lebih cepat. Ya. Pertama apa persiapan alatnya? Alatnya apa persiapannya? Ya. Ini pulse asimetri ya atau simetri. Terus ada kom. Nah, kom berisi NaCl ya. Atau bisa langsung NaCl yang ada 25 itu apa itu? Nah, ini kalau kami di rumah sakit ini dibuka nih. Diputar, saksennya masuk ke situ. Jadi nggak pakai kom. Jadi sekali pakai aja, buang. Karena ini pun disposable sebenarnya. Makanya sekali pasien pakai ETT langsung ke mulut nanti setelah dibersihkan dari sini, udah buang, nggak boleh digunakan lagi. Cuman kan nanti pasien cost-nya mahal kan sebenarnya. Makanya di rumah sakit nanti di-reduce, disterilkan lagi saksennya, dikumpul. Padahal tuh kalau dikasih misalnya katakanlah dikasih antiseptik di dalam baskom atau di dalam ember dimasukkan ke situ, itu waktunya cuma 15 menit. Sisanya itu kumpul kuman.
Nah gitu. Nanti akan disterilkan di mana? Di CSSD. Biasanya nanti udah bentuk kaku banget ya. Itulah namanya mahal. Sehat itu mahal ya. Oke. Bisa pakai yang langsung seperti ini. Bisa kamu taruh di sini. Kamu yang steril. Tapi yakinkan dirimu ini steril. Semuanya gitu ya. Oke. Kamu siapin alatnya seperti itu. Lalu ada handscoon steril. Ya, handscoon steril ini yang bekas ya. Nah, jadi kita nggak usah pakai handscoon yang bekas. Oke. Kalau mau pakai itu silakan. Nah, ketika Anda pastikan dulu waktu Anda sudah cuci tangan, Anda pastikan alatnya berfungsi atau tidak. Oke, siapin semuanya alatnya udah. Nah, misalnya contoh gini. Atur ini ya, ini tekanannya ini nih. Setiap merek saya bilang berbeda. Jadi Anda misalnya ini, nih, saya putar begini. Mana lebih kencang? Nih, saya putar ke kanan nih. Anda dengar aja nih, vakumnya. Sama dengan ini. Kanan. Ini kan? Iya. Tuh. Nah, oke. Lebih kencang di sini. Berarti pentingnya itu nanti tinggal Anda atur aja. Oh, berapa sih maksimalnya gitu. Nih, ini ada tekanannya. Sampai misalnya katakan kalau tadi, kalau ada yang pakai misalnya untuk dewasa itu kalau yang puluhan, dia 10 sampai 15 mm itu biru. Ya, kalau untuk anak-anak itu antara 5 sampai 10 mm itu biru. Kalau tadi pakai 100 nggak masalah. Tergantung nanti mereknya ya. Ada juga yang menggunakan 2,5 sampai 5 mm hidup biru. Oke. Udah pasti berfungsi, mesin hidup berfungsi, bisa vakum. Berarti nggak ada masalah toh? Oke, nggak ada masalah. Oh, air di situ kan dikasih air di situ, Pak? Enggak, ini kan nanti tutup. Oke. Nah, sudah sebelah saya, udah ini. Berarti apa lagi yang kita siapkan? Ini pasang Ini kateter ya. kateternya dibuka begini, ya. Dibuka seperti ini. Jangan nyentuh ya, lihat ya. Jangan tuh. Nyentuh nggak? Oke, jangan sentuh ya. Oke. Anda buat begini. Yang tadi saya bilang ini di on kan nanti. Oke. Nah, kita tes juga bisa. Bagus ya. Oke. Dan sudah itu matikan. Nah, dimatikan baru saya bilang tadi yang lain-lain Anda sesuaikan tadi. Saya langsung terpraktekkan aja. Udah. Ini pakai handphone steril. Nah, setelah Anda sudah artinya sudah selesai ini alat, Anda ukur saturasi gitu kan. Anda siapin oksigen tadi kan. Nah, itu sama semuanya. Nah, artinya ketika Anda pokoknya Anda siapin ini steril. Sebuktinya kalau kita cuci tangan ini harus hilang. Ini harus hilang, nggak boleh handscoon apa, nggak boleh ada benda asing gitu ya. Nah, ini kita buka. Anda jangan gegabah. Anda lihat bacanya ada R atau right ini, ada nggak tulisannya? Nggak ada ya. Nah, ini produknya nggak jelas ya. Benar ya. Nah, artinya kalau ada R kita enak ya. Oke, ini ya, berarti ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Oke. Anda biar lihat ya. Anda biar bukan di sini, sebenarnya di situ ya. Biar Anda lihat. Nah, ini juga buat dulu. Isi baru diambil, Pak. Ya. Oke. Tunggu dulu. Oke. Untungnya udah beda kan? Iya. Ya sudahlah, kita anggap aja lah. Enggak, kita pertahankan yang di depan. Paham ya? Harusnya kan kita ngambil yang ininya. Iya, iya. Ya, tapi karena ini udah kayak gini, kita ambil aja yang depan ini. Yang depan ini. Oke. Ini sudah masuk sebenarnya, cuman karena sempit. Nah, nanti kita rapikan. Kalau ujian kamu jangan sampai kamu pegang ini. Nanti tunggu masuk dulu. Nah, ini baru kita bisa atur lagi. Ya, ini sama.
Ya memang ini nggak standar infonya, jujur nggak standar nih. Tapi tuh gitu Pak, lari Pak, nggak apa-apa Pak. Yang di tengah sebelah sana gitu Pak. Nah kalau udah gitu udah bisa. Oh. Kalau udah gitu udah bisa sih, karena udah steril. Oke, ini kamu rapikan. Ini tadi tinggal masukin aja, karena ini sempit banget. Ini 7. Saya udah tahu ukuran tangan saya. Jadi agak sempit. Jadi kamu ukur tanganmu. Kalau mau beli latex ya, saya pukul ukuran 7,5. Udah. Ini kan tadi kan sudah kita ukur. Iya, Pak. Nah, berarti satu yang kita on kan. Oh. Nah ini yang kita on kan, kita hidupkan dulu. Ini boleh Pak hidupin pakai ini Pak? Kayak pilih salah satu. Oh pilih salah satu Pak? Iya, ini kan kamu bilang ini tetap usaha pertama material. Oke. Nah, ini kamu hidupkan aja. Nah, biar cepat ya. Misalnya ya, misalnya. Ini kamu bisa. Oke. Nah, saya pertanyaan ini. Paham nggak? Oh iya. Nanti kepas ya. Tadi nggak kena kan? Iya. Nah, kepasnya ini. TTT tadi masuk. Nah, saya buka ya. Vakumnya sampai Karina. 1 sampai 2 cm tarik ke atas. Oke. Baru saya pegang ini. Set, langsung. Bentar ya Pak. Ya, putar ya. Sirkuler namanya gini. Oke. Terus Ini baru sambil nyetir vakum. itu sambil ditarik. Masuk, mentok. Sambil nyetir Dan itu sambil waktu ditarik. masuk itu jangan kamu vakum dulu. Masuk, buka dulu vakumnya sampai mentok. Sudah mentok, tarik ya, ini anggap mentok ini ya. Nah, tarik dikit. Nah, ya. Udah ketarik kan? Nah, baru di vakum mulai. Set, langsung. Iya. Oke. Ya. Anggap sudah bersih, ya. Nah, Sampai luar tetap di vakum Pak. apanya? Sampai misalnya udah 15 detik kan tadi maksimalnya 15 detik. Misalnya 12 detik udah kayak di tahu berarti tetap di vakum atau di Ya, buka? tetap aja vakum. Nggak apa-apa kan kita mau. Ini kan udah di luar, ada urusannya dengan pasien. Kan ini udah di luar ETT kan? Waktu tadi masuk mentok, itu kan masih di ETT. Tarik 1 cm kan? Nah, baru mulai. Set, langsung cepet keluar. Ya, ini kan dari keluar kan? Nah, ini kan masih banyak sekutu di sini. Kamu anggap di dalamnya ada banyak sekutu. Iya, Pak. Ini kan berarti kan ada mampet. Nah, ini kan sekutu tadi. Tadi ini. Nah, ini baru kamu cuci. Nah, ini ya. Ini contoh ya. Ini ada nih, ntar Nah, ini. ini. Nah, tuh. Nah, tuh. Nah, Ada sini Pak. Oh ini ada. ada gitu. Ya, iya waktu bersih ini nih. Kalau di vakum itu tuh Nih, nih. Bentuk ini air banyak ya. Banyak air ya. Air biasa Pak. Iya. Tuh. Tuh. Jangan enak steril. Ya. Kalau misalnya contoh belum bersih kan, masukin lagi kan kasih oksigen. Nah, artinya untuk bantu oksigen itu orang lain aja nggak apa-apa. Kita tetap di steril, pertahankan. Masuk lagi kan, buka kan, udah mentok, tarik 1 cm. Nah ini sambil vakum, ini sambil tarik. Sudah. Nah sampai nanti bersih. Sudah, anggap sudah bersih. Untuk yang ETT itu yang urusan steril. Sekarang baru mulut, cuci lagi dulu, cuci lagi, buka lagi. Nah, sudah selesai ya. Nah, baru kita ke mulut atau ke hidung duluan. Ke hidung. Mulut. Mulut ya? Sadis banget. Enggak Pak. Nah, ini ya. Anda masukkan ke samping, nanti mentok, jangan langsung ditarik. Sama. Waktu masukkan jangan langsung di vakum ya. Mentok. Nah, baru tarik dikit, baru tarik. Nah, gini. Paham ya? Sama, gitu juga di ini. Masukkan, Itu juga, mentok, baru di vakum, tarik. Paham ya? Setelah itu baru hidung. Paham? Nah, ke hidung juga itu mentok nanti dia, mentok itu diparing. Diparing itu mentok dia. Nah, Anda tarik dikit lagi, baru vakum lagi, sama prosesnya semua. Paham ya? Hanya bedanya yang satu steril, yang satu bersih. Kalau ini udah bisa kita on kan nanti udah bersih, yang ini yang untuk mulut. Paham sampai sini? Paham. Oke.